Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar pagi hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, dalam lindungannya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Tadi yang pertama kali masuk Satria. Silakan Satria dipimpin doanya. Seperti biasa, Satria membaca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar ya. Silahkan Satria. A'udzu billahi minasy Robbi kita sudah selesai berdoa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, pembelajaran hari ini berjalan lancar. Ya, hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingatkan kembali ya protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, iya betul, mencuci tangan menggunakan sabun ya. Inilah upaya yang kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Walaupun kalian berada di rumah, tetap ya protokol kesehatan harus kita terapkan. Kita nyanyikan dulu lagu nasional, lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Semoga kita dengan menyanyikan lagu tersebut bisa mengenang ya jasa-jasa para pahlawan. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran dari teks bacaan dan menyajikannya dalam bentuk peta pikiran secara baik dan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar yang disajikan, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem.
Yang ketiga, dengan memahami peran antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem, peserta didik dapat membuat poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita yel-yel semangat pagi. Bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Kencana 3, yes, yes, yes. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat semuanya. Ya, terima kasih untuk semangat paginya. Kita lanjut. Terlihat gambarnya? Ya, sekarang kalian amati dulu gambar yang ibu. Ini sudah besar? Sudah besar ya? Jelas, oke ya. Sekarang kalian amati gambar yang ada, yang sudah ibu tayangkan. Oke, ada orang, terus ada ayam, ada kelinci, air, tumbuhan. Oke, betul. Itu yang terlihat pada sebuah gambar. Coba sekarang ibu tanya, adakah hubungan di antara gambar-gambar tersebut? Ada. Apa coba, Ferus? Lain? Memberi makan hewan, betul. Ada lagi? Merawat tumbuhan, ada lagi? Komponen biotik sama abiotik apa? Akmal, gimana komponen biotik apa? Oke, komponen yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tadi betul, hewan sama tumbuhan. Kalau komponen abiotik? Ya, komponen yang berasal dari makhluk tak hidup, betul Isya. Contohnya apa berarti? Air, tanah, matahari. Oke, betul. Nah, sekarang di antara komponen biotik sama abiotik tadi, hubungan antar makhluk hidup, ada yang tahu istilahnya apa? Simbiosis. Betul. Siapa tadi yang jawab? Oke. Ya, betul. Jadi hubungan antara dua makhluk hidup itu disebut simbiosis. Ada yang tahu ada berapa jenis simbiosis? Ada 3. Coba Tasya disebutkan. Mutualisme, parasitisme, satu lagi. Oke, betul, komensalisme. Itulah 3 jenis simbiosis ya. Kalau mutualisme ada yang tahu? Oke, betul. Mutualisme itu simbiosis antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, gitu ya. Kalau simbiosis komensalisme apa? Oke, beri tepuk keren buat Atalah. Masih ingat tepuk keren? 2 jempol buat Atalah. Keren, keren, keren. Gitu. Iya, ya. Parasitisme apa? Oke, cakep Isya. Beri tepuk keren buat Isya. 2 jempol buat Isya. Keren, keren, keren. Coba sekarang Hafizah dibaca paragraf 1. Saat Hafizah membacakan, kalian perhatikan dengan baik. Oke? Ya, silakan Hafizah, paragraf 1 dibaca.
Terima kasih Hafiza. Selanjutnya Naka. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen makan produsen juga ada konsumen. Lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang hidup dimakan oleh hewan lain. Demikian mangsa akan melakukan jenis dengan pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialihkan pada produsen pada konsumen di dalam rantai makanan. Oke, sudah? Ya. Sekarang yang paragraf 3. Silakan. Ayo. Silakan Alita. Suaranya yang keras Alita. Paragraf 3. Dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan proses kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Dari jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin besar. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Tugasnya ya. Kalian catat informasi penting yang ada di setiap paragraf. Boleh 1 sampai 2 informasi per paragraf. Bisa dipahami? Kan Ibu beri waktu 10 menit ya. Selamat mengerjakan. Oke, kita tunggu yang lainnya ya. Isa udah, Hafiza udah? Oh, belum. Ya, bagi yang sudah mencatat informasi penting, kegiatan berikutnya kalian cari pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Ini terlihat? Sekarang kalian buat mind mapping atau peta pikiran dari masing-masing paragraf. Kalian tulis judulnya ya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian kalian tentukan dari masing-masing paragraf pokok pikirannya. Selain Isya, ada lagi yang sudah beres? Oke, Isya, Fahmi. Oke, Satria. Silakan Isyah tadi yang pertama, nanti Fahmi yang kedua, Satria yang ketiga. Silakan disampaikan pokok pikiran dari paragraf 1 sampai 3. Nanti saat temannya menyampaikan, diperhatikan. Nanti kalau memang ada yang berbeda atau kalian mau menanggapi, silakan dinyalakan mikrofonnya. Silakan Isyah. Paragraf 1. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, dan konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ada yang lain? Ya, silakan Ferus. Ferus apa paragraf 1? Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Bisa di akhir ataupun kesimpulan dari satu paragraf tersebut ya. Nah, sekarang paragraf yang kedua. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen.
Oke, itu pokok pikiran di paragraf kedua. Dalam sebuah terdapat hubungan antara beberapa makanan yang terjadi. Oke, di paragraf 3, di dalam sebuah ekosistem terdapat beberapa hubungan antar rantai makanan, ya, yang dikenal dengan jaring-jaring makanan. Itu ya, itu pokok pikiran dari masing-masing paragraf dalam cerita tersebut. Pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem, terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Ayo perhatikan contoh jaring-jaring makanan pada gambar di bawah ini. Jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem berfungsi untuk menggambarkan hubungan interaksi antar makhluk hidup. Sebagai contoh, pada ekosistem sawah, rumput tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi juga belalang. Belalang juga bisa dimakan oleh katak atau ayam. Ayo kita simak tabel perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut. Rantai makanan mempunyai jumlah produsen 1, sedangkan jaring-jaring makanan Yes, kenapa? Kecil banget. lebih dari 1. Rantai makanan Coba yang kurang jelas disimak dulu aja ya, karena ini udah full volumenya. pada jaring-jaring makanan Saya lebih dari boleh keluar nggak, Bu? Soalnya ban saya lobet, Bu. rantai makanan. Ya, silakan. Pada rantai makanan adalah 1, sedangkan Assalamualaikum. jumlah rantai makanan Waalaikumsalam. pada jaring-jaring makanan lebih dari 1. Aliran energi dalam rantai makanan simpel atau satu alur, sedangkan aliran energi untuk jaring-jaring makanan kompleks. Ayo perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan berikut ini. Jaring-jaring makanan ini tersusun atas 14 rantai makanan yang saling berhubungan. Ada 2 produsen, yaitu pohon dan rumput. Ada 4 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, yaitu kelinci, belalang, tikus, dan ayam. Ada 4 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2, yaitu singa, serigala, elang, dan ayam. Ada 3 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 3, yaitu singa, serigala, dan elang. Selanjutnya, ada 1 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 4, yaitu singa. Penjelasan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada yang bisa membedakan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ah, Kalau rantai makanan produsennya 1. ya. Kalau jaring-jaring makanan produsennya lebih dari 1. Oke. Ada yang lain? Kalau
kalau Oke, cakep. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? iya Bu, Ya, Rahma. kalau rantai makanan organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Ya. Kalau dari makanan, organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis saja. Oke, cakep, keren semuanya. Ya, jadi kalau rantai makanan itu betul yang disampaikan teman-temannya, gabungan dari beberapa rantai makanan. Itu namanya jaring-jaring makanan. Gitu. Jadi kalau yang cuma ada satu tahap, misalnya tumbuhan atau produsen dimakan konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Nah, itu namanya rantai makanan, bukan jaring-jaring makanan. Tapi kalau dalam suatu ekosistem dia ada beberapa produsen dan konsumen, nah itu disebutnya jaring-jaring makanan. Bisa dipahami semua ya perbedaannya? Oke, sekarang kalian sudah membuat jaring-jaring makanan. Silahkan yang mau mempresentasikan siapa untuk jaring-jaring makanannya. Oke, Fernando, silahkan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dalam suatu ekosistem. Dasar gambar berikut. Gambar berikut adalah 6 rantai makanan. Yang pertama produsen, tumbuhan. Yang kedua konsumen pertama yaitu kambing, kelinci dan tikus. 3. Konsumen kedua yaitu burung hantu, macan tutul dan kucing hutan. Yang keempat konsumen ketiga ular, kucing hutan, macan tutul dan singa. 5. Konsumen yang keempat yaitu adalah elang, singa, macan tutul dan kucing hutan. Dan yang keenam itu adalah konsumen puncak yaitu singa. Oke, beri tepuk tangan buat Fernando. Ya, itu jaring-jaring makanan dari ekosistem hutan ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Terima kasih Fernando. Ya, Satria silakan. 11 rantai makanan yang saling berhubungan. Ada 2 produsen yaitu padi dan rumput. Konsumen tingkat pertama yaitu tikus, kelinci, belalang, dan ular. Konsumen tingkat 2 yaitu ayam, ular, burung elang, dan macan. Konsumen tingkat 3 yaitu ular, burung elang, dan macan. Konsumen tingkat 4 yaitu kucing. Oke, kalau gitu ya. Jadi dari jaring-jaring makanan itu bisa kalian dapatkan beberapa kan rantai makanan. Jadi biar terlihat perbedaannya. Seperti itu ya. Terakhir ada lagi yang mau menyampaikan hasilnya? Ayo Dimas yang menyalakan mikrofon. Silakan disampaikan jaring-jaring makanannya. Ayo Dimas silakan. Videonya dibuka Dimas, ditampilkan jaring-jaring makanannya. Coba Dimas ditampilkan si jaring-jaring makanannya diangkat. Nah, oke gitu. Silakan Dimas disampaikan. Sambil diangkat ya. Kayak tadi Fernando tuh. Ya, silakan. Plankton dimakan oleh zooplankton. Plankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan paus gigi mati jadi pengurai. Plankton dalam rantai makanan sering sebagai produsen, sebab ia juga memiliki kemampuan membuat makanan
Oke, terima kasih. Nah, itu yang disampaikan Dimas itu rantai makanan, bukan jaring-jaring makanan ya, karena hanya ada satu produsen dan konsumen yang terlibat gitu ya. Kalau jaring-jaring makanan itu kumpulan atau gabungan dari beberapa rantai makanan. Kalau hanya satu siklus aja berarti itu namanya rantai makanan, bukan jaring-jaring makanan gitu ya. Saya ini ganti Bu. Itu jaring makanan. Iya Dimas, mohon maaf ya Dimas, diperbaiki tugasnya karena itu rantai makanan bukan jaring-jaring makanan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Oke, ya. Alhamdulillah ya, kalau tidak ada pertanyaan, coba sekarang Ibu tanya. Ya, hari ini kita belajar apa aja? Rantai makanan, jaring-jaring makanan. Yang ketiga, menentukan apa tadi? Menentukan? Oke, betul. Menentukan pokok pikiran. Jadi hari ini kita 3 ya, menentukan pokok pikiran, membedakan antara rantai makanan dan jaring makanan. Gimana pembelajaran hari ini? Ada kesulitan? Tidak ada ya? Oke. Nanti terakhir untuk sebelum Ibu tutup, seperti biasa kalian mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk quiz is. Jadi nanti semuanya setelah kita berdoa semuanya keluar, lihat di grup kode permainan yang Ibu share ya. Ya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan kegiatan berikutnya. Kalian mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk quiz is. Nanti kodenya Ibu share di grup.